Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara melakukan backup dan restore dari website atau dari suatu web hosting ke web hosting lain atau dari localhost ke web hosting. Nah, di studi kasus kali ini kita akan belajar bagaimana cara memindahkan website yang kita buat di lokal komputer kita ke web hosting ya. Ada beberapa hal atau beberapa catatan yang harus teman-teman buat ya dalam proses pemindahan web hosting. Jadi, pertama kita akan membackup dulu, filenya. Jadi yang harus di-backup adalah ini, folder WP Content ya, kemudian database, kemudian kita akan menginstal WordPress baru di tempat web hosting yang baru. Baru nanti kita restore dan kita edit tabelnya ya. Jadi ada 2 saja yang harus kita siapkan, yaitu, folder WP Content dan database. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah website yang saya buat di localhost ya. Seperti ini tampilan websitenya. Oke, kita bisa lihat ya di sini website e-learning ya. Nah, teman-teman kalau misalnya mau membuat sebuah e-learning seperti ini, teman-teman bisa akses ke digitalgoindonesia.com/e-learning mastery ya. Nah, di sini teman-teman bisa join kelasnya untuk proses pembuatan e-learning mulai dari nol sampai jadi ya. Jadi kita akan menduplikasi website Udemy studi kasusnya. Oke, nah ini tinggal teman-teman check out saja di sini. Ini ada kode diskonnya juga. Nah, sebagai contoh kita akan melakukan backup dan restore ya. Kita akan melakukan backup dan restore di website ini ya, ke web hosting kita. Nah, ini saya buat di localhost nih. Nah, caranya adalah pertama, kita harus backup dulu folder WP Content-nya. Nah, folder WP Content adanya di sini. Kita akses ke tempat instalasi XMPP-nya. Oke, di C saya installnya. Kemudian di htdoc, kemudian websitenya yang ini e-learning. Nah, ini ada WP Content. Saya klik kanan ya, klik kanan. Kemudian saya archive dulu. Ini menjadi .zip ya. Lalu kita klik OK. Nah, kalau misalnya teman-teman di web hosting adanya di folder public HTML ya, public HTML, teman-teman bisa cari folder instalasi WordPress-nya, kemudian lakukan hal yang sama seperti ini terhadap WP Content-nya. Nah, sambil kita tunggu proses selesai ya, yang ini kita lanjut untuk backup database-nya. Ya, database-nya teman-teman bisa akses di sini localhost/phpMyAdmin ya. Nah, ini database-nya, saya klik ya. Kemudian cara mengekspornya, teman-teman pilih dulu nih database-nya, kemudian klik export. Oke. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kita klik go. Oke, kita tunggu sampai proses dia selesai. Nah, ini sudah selesai. Kita cek di folder download ya. Nah, ini terdapat file dengan ekstensi .sql. Jadi ini file database-nya. Oke. Berarti yang ini sudah ya, yang ini sudah kita tandain. Kemudian database-nya juga sudah. Oke. Nah, sekarang langkah selanjutnya, ini sambil kita tunggu proses WP Content-nya terarchive, kita akses ke ke web hosting yang baru ya. Kita akses ke web hosting yang baru. Nah, di sini studi kasusnya saya sudah membeli sebuah domain dan hosting ya. digitalgo.xyz, kemudian kita akses ke si panelnya. Oke. Nah, oke, di sini kita login ya dengan akun masing-masing ya. Oke. Kita coba akses. Nah, ini adalah tampilan dari si panelnya. Langkah pertama, teman-teman tentukan dulu apakah ini akan diinstal di domain utama atau di subdomain. Kalau misalnya di domain utama, berarti nanti diinstalnya di sini. Gitu ya.
Tapi kalau di subdomain artinya teman-teman harus membuat subdomainnya dulu. Silakan simak di video sebelumnya cara untuk membuat subdomain. Nah, intinya adalah kita akan menginstal WordPress-nya. Oke, kita cek dulu ya yang tadi folder archive-nya apa sudah selesai. Nah, sudah selesai. Oke, ini saya pindahkan satu folder ya. Saya cut aja ke folder download tempat database-nya. Jadi biar nggak pisah-pisah. Nah, seperti ini ya. Jadi ada 2 file yang harus kita siapkan. Ini hasil backup ya. Nah, kita akan restore ke tempat baru. Oke. Caranya kita scroll ke bagian bawah. Ini kita akan menginstal WordPress baru. Kita klik WordPress. Kemudian kita klik install now. Ininya silakan dipilih mau di domain utama atau di subdomain ya. Ini boleh. Nah, saya asumsikan di domain utama misalnya gitu. Nah, in directory-nya ini dihapus, dikosongkan. Kemudian ini saya isi aja. Nah, seperti ini. Oke, saya isi seperti ini. Adminnya. Oke. Ini seperti ini ya. Kemudian yang lainnya saya biarkan, baru kita klik install. Oke, ini adalah proses instalasi WordPress ya. Nah, sudah selesai. Kita klik yang WP admin. Jadi kita mau akses ke dashboardnya ya. Nah, seperti ini. Oke, kita sudah berhasil install WordPress-nya. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan restore ya. Restore filenya. Pertama kita restore database-nya dulu. Kita bisa kembali ke cPanel ya. Kemudian pilih yang phpMyAdmin ya. Kita cari di bagian database ada phpMyAdmin. Kalau teman-teman belum buat database-nya, buat dulu di sini. Nah, ini oke, saya klik. Nah, ini adalah folder instalasi WordPress-nya ya, yang barusan kita install. Oke, ini kita klik, terus kita import. Pilih yang import, lalu kita choose file. Ini kita upload yang e-learning tadi. Kemudian kita klik go. Kita tunggu beberapa saat sampai prosesnya selesai ya. Nah, di sini proses uploadnya sudah selesai ya. Jadi ada tabel-tabel baru dengan prefix atau awalan tabel WP underscore. Kalau yang bawaan instalasi barusan itu kan WPE ya. Nah, yang kita pakai itu yang ini WP underscore. Nah, oke. Lalu kita kembali ke si panel. Setelah ke si panel, kita klik file manager. Nah, kita pilih public HTML ya. Nah, baru kita masuk ke folder ini WP content ya. Di sini baru kita upload filenya ya, kita upload filenya yang ini. Oke, nanti kita ekstrak. Jadi kita mau mereplace WP content dari localhost kita ke dalam WP content barusan yang bawaan install gitu ya. Idenya adalah mau mereplace gitu. Oke, kita tunggu. Nah, setelah muncul seperti ini, kita bisa close yang lain ya. Ini kita ekstrak dulu ya. Ini kita ekstrak. Caranya diklik kanan aja, dipilih. Kemudian pilih ekstrak. Kemudian kita ekstrak file dulu, nanti baru kita move ya. Oke. Nah, kita close. Dia kita reload. Nah, muncul folder WP content baru ya. Nah, ini kita select all. Kemudian kita move, kita pindahkan ke foldernya WP Content sini ya. Nah, ini dihapus ya. Jadi semuanya ada di folder WP Content. Oke, ini akan hilang nih. Kita tunggu ya. Oke, kemudian kita klik yang ini. Nah, semuanya sekarang sudah terreplace ya. Ini boleh teman-teman delete buat ngurangin resource ya, lumayan. Ini confirm. Oke, ini juga boleh di delete karena isinya sudah naik ke sini ya, ke yang lain. Oke. Nah, sekarang kita bisa refresh filenya ya, websitenya. Ini klik kanan. Seperti ini. Oke, ini kita refresh dulu.
Nah, ini belum terjadi apa-apa. Kenapa? Jadi ini harus teman-teman lanjutkan settingnya. Oke, ini sekarang kita editable WP option ya, editable WP option. Site URL sama home-nya kita pindahin sama prefix tabelnya tadi jadi WP. Oke. Kita pertama ke database-nya aja dulu. Ini ada di database ya. Oke, kita ke WP option. Ya, di sini kita cari yang sorry. Sebelum kita ke WP option, kita benerin dulu yang WP config-nya ya, teman-teman. Jadi yang ini ada file WP config. Silakan teman-teman ke file manager ya di public HTML. Kemudian kita cari WP config ya di sini. Kemudian kita edit. Nah, kita edit dulu. Seperti ini. Kemudian kita cari yang prefix table ya. Karena tadi kan yang kita gunakan adalah yang WP underscore ya. Oke, nah ini tabel prefixnya kita ganti dengan WP underscore ya. Supaya database-nya menuju ke tabel-tabel yang depannya WP. Kemudian kita save change, kita close. Nah, kita lihat di sini. Kita refresh dulu perubahan yang terjadinya seperti apa. Nah, dia akan login ulang ya. Oke, kita login. Nah, jika teman-teman lihat, ini setelah login ternyata dilarikannya ke localhost kan. Nah, cara mengatasinya begini teman-teman. Cara mengatasinya, ini kita tandai dulu ya. Ini kita tandai selesai dulu ya. Sekarang kita edit WP optionnya, site URL sama home-nya. Kita ganti, ini kita back dulu ya. Kita ganti dengan nama website yang baru. Nah, kita ganti dengan yang ini ya. Kita ke WP option ya. WP option yang ini, oke. Di sini ada site URL sama site home ya. Ini kita ganti. Ini klik kanan, paste. Ini juga sama. Oke. Kita paste juga. Nah, sudah teman-teman. Jadi, ini proses backup. Restore-nya sudah selesai. Sekarang kita coba tes. Oke, kita tes. Nah, ini sudah muncul. Oke. Kalau misalnya kita mau login, kita tinggal ganti /wp admin ya. Oke. Nah, tuh, ini sudah masuk ke DigitalGo yang apa namanya ke hosting baru, bukan lagi ke localhost. Jadi seperti itu teman-teman cara backup dan restore antar web hosting maupun dari localhost ke web hosting yang baru. Semoga bermanfaat.